riwayat yang dhaif. Barang siapa yang keluar untuk ilmu maka dia berada di jalan Allah, sabilillah. Riwayat Tirmidzi dhaif hadisnya. Tapi yang saya bawakan yang sahih. Contoh lagi jihad yang lain seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 52. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah dengannya. Bihi bil Quran maksudnya. Bihi dhamirnya itu kembali kepada Al-Quran. Jangan kamu mentaati orang kafir dan jihadlah dengan Al-Quran itu dengan jihad yang besar. Ya, jihad dengan Al-Quran bukan perang membawa Al-Quran, memerangi orang kafir melemparkan Al-Quran di kepalanya mereka, bukan. Maksudnya mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Maka jihad melawan mereka dengan apa? Dengan hujjah dan bayan. Jelaskan. Maka dalam peperangan dalam Islam itu nggak boleh langsung diperangi mereka, nggak boleh. Ketika bertemu dua kelompok antara muslim dan kafir, diajak dulu mereka untuk masuk Islam. Dijelaskan tentang indahnya Islam, tentang baiknya Islam. Tidak mau ditawarkan mereka untuk bayar pajak. Kalau kamu tetap aman, kita nggak perangi, kamu harus bayar pajak. Yang bayar pajak itu orang kafir kepada orang Islam, bukan orang Islam bayar pajak kepada orang kafir. Atau orang Islam dikenakan pajak. Jadi orang kafir. Kalau tidak mau juga, baru perang. Tidak mau juga, baru perang. Makanya ditawarkan dulu, didakwahkan dulu oleh Rasulullah SAW. Nah, mendakwakannya dengan apa? Dengan Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah kamu dengannya, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Muqayyim bahwa jihad dengan hujjah wal bayan itu lebih didahulukan, muqaddamun ala sayfi was sinan. Jadi al-jihad bil hujjah wal bayan muqaddamun ala al-jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan keterangan dan hujjah itu harus didahulukan daripada jihad dengan pedang. Bukan berarti jihad enggak penting, jihad penting. Dan jihad puncaknya Islam. Dan hukumnya fardu kifayah. Tapi yang harus dibahas dulu, thalabul ilmi dulu dia. Bahwa thalabul ilmi termasuk ibadah, thalabul ilmi termasuk jihad. Banyak orang-orang yang teriak jihad, hatta makna kalimat la ilaha illallah tidak tahu maknanya apa. Makna syahadatain enggak tahu. Disuruh wudu enggak tahu. Mau berangkat jihad, tabaruk dulu dengan kuburan fulan atau wali. Ya bagaimana akan diterima oleh Allah SWT? Jadi harus dia belajar dulu tentang Islam yang benar sebelum dia berangkat jihad. Jadi ilmu itu dia sebelum berkata dan sebelum berbuat. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kemudian jihad itu, jadi kita berbicara tentang masalah thalabul ilmi termasuk jihad. Sebab ada orang memahami nuntut ilmu itu tidak termasuk jihad. Bahkan ada orang yang mengatakan dia sendiri gak pernah nuntut ilmu. Dia mengatakan, kok orang yang belajar pemahaman salaf ini kerjaannya nuntut ilmu aja, gak pernah jihad. Jadi dianggap cuma nuntut ilmu. Padahal yang lain juga dikerjakan, gak nuntut ilmu saja. Yang ngurus thalabul ilmi wajib. Dan ini jalan menuju surga. Melaksanakan sholat, kemudian mengurus rumah tangga, mencari maisha dan yang lain. Ini semua dilakukan. Jadi tidak hanya thalabul ilmi. Nah, mereka anggap bahwa orang-orang yang mengikuti pemahaman salaf ini hanya kerjaannya untuk ilmu. Saya katakan pada mereka, nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Wajibnya fardu kifayah, fardu ain, fardu ain. Kalau fardu ain, antum juga harus nuntut ilmu. Kenapa antum buat nuntut ilmu? Kemudian saya tanya, jalan menuju surga yang Nabi sebutkan diantaranya apa? Nggak bisa jawab. Jawabnya jihad. Thalabul ilmi juga jalan menuju surga. Kata Nabi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia menempuh jalan menuju surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sekarang antum mau enggak dimudahkan jalan ke surga? Mau, nuntut ilmu. Kemudian kalau dikatakan nuntut ilmu
tidak berjihad, menuntut ilmu termasuk bagian daripada jihad. Kita tidak menafikan jihad. Cuma ketika ente mengatakan bahwa itu jihad, kepada siapa jihadnya? Nggak jelas, kepada siapa nggak jelas. Nah kemudian dia menganggap bahwa perbuatannya dia yang selama ini dilakukan termasuk jihad. Apa yang dilakukan? Ya demo, dianggap jihad oleh dia. Sibuk dengan partainya dianggap jihad oleh dia. Dan yang lainnya, yang bukan dari Islam. Artinya Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Nah, banyak lagi yang mereka anggap jihad. Jadi ini yang pertama ya, konfidin, azakumullah, bahwa menuntut ilmu termasuk apa? Ibadah dan termasuk jihad. Makanya kata Abu Darda, barang siapa berpendapat bahwa pergi mencari ilmu, menuntut ilmu tidak termasuk jihad, sungguh ia kurang akalnya. Ini penjelasan seorang sahabat, akalnya kurang. Makanya ada kata Ibnu Qayyim bahwa orang menuntut ilmu itu termasuk dia berjihad dengan dasar hadis Nabi. Dan jihad dengan hujjah wal lisan itu didahulukan dari jihad dengan pedang dan tombak. Kemudian yang kedua, dari adab talabul ilmi terhadap diri sendiri. Jadi ini adab terhadap diri sendiri ya. Nanti ada lagi adab kepada orang tua, adab kepada sanak kerabat, adab kepada tetangga, adab kepada yang lainnya. Yang saya bawakan di sini adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, bahwa seorang talabul ilmi dia harus memperhatikan tentang tazkiyatun nufus. Ya, insyaallah pada daurah ini kita akan bahas tentang tazkiyatun nufus. Memperhatikan tentang tazkiyatun nufus, yaitu pensucian hati. Sebab dengan tazkiyatun nufus ini insyaallah akan selalu membawa kita kepada ketaatan. Sebab seorang talibul ilm dia harus membersihkan hatinya dari segala macam sifat-sifat yang kotor. Syirik, bid'ah, dengki, hasad, iri, sombong, angkuh dan yang lainnya. Bakhil, pelit, dia harus bersihkan. Jadi seorang talibul ilm dia harus membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela, dari kotoran-kotoran hati. Dan insyaallah nanti kita akan bahas tentang tazkiyatun nufus. Sebab kalau hati ini baik, maka seluruh tubuh ini akan baik. Maka perhatian ulama salaf kepada tazkiyatun nufus itu besar perhatian mereka. Insyaallah nanti kita akan bahas. Karena kalau hati ini baik, insyaallah seluruh tubuh itu akan baik. Tapi kalau hati jelek, seluruh tubuhnya akan jelek. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi, di dalam sungguh dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Sebab hati yang kotor itu sulit untuk menerima ilmu. Atau dia terima ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat karena kotornya hati itu. Maka harus dibersihkan hati ini. Awal dakwah Nabi, pertama kali waktu di Mekah, setelah turun surah Al-Alaq, Iqra. Yang kedua surah apa? Surah apa yang kedua? Yang tahu? Al-Mudaththir. Ya, Al-Mudaththir. Di dalam surah Al-Mudaththir ada ayat wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyab, arti thiyab ini pakaian. Ini pakaian, thiyab. Tapi para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat itu wa thiyabaka fatahhir, hatimu kamu bersihkan, wa qalbaka fatahhir. Hatimu kamu bersihkan. Pertama kali. Maka untuk Nabi punya kekhususan sendiri dibanding yang lain. Kalau Nabi langsung dibersihkan oleh malaikat hatinya. Dan Nabi 2 kali dicuci hatinya. Yang pertama ketika masih kecil, yang kedua ketika Nabi mau Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj dibersihkan, dibelek dadanya oleh malaikat. Dicuci, dibersihkan. Khusus untuk Nabi saja dan tidak untuk yang lain. Jadi hati ini harus dibersihkan. Dan kotoran hati banyak sekali. Kotoran hati banyak sekali. Dan orang tidak tahu bahwa dia itu punya penyakit
Ketahuannya dalam muamalah nanti kelihatan bahwa dia itu terkena penyakit. Dalam muamalahnya terlihat bagaimana dia. Dan juga yang tahu itu orang-orang yang paham tentang hati. Yang dikatakan para ulama yang betul-betul dia mengamalkan Islam, dia atibbaul qulub, dokter-dokternya hati. Kemudian yang ketiga,